Baiklah ibu-ibu, dalam sesi ini ibu-ibu akan belajar tentang bagaimana cara membuat rencana pemasaran yang baik. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting dalam membuat rencana pemasaran yang baik. Yang pertama yaitu ada barangnya. Jadi harus ada barang yang dijual ya Bu. Kalau nggak ada barang yang dijual, gimana kita mau membuat pemasaran? Untuk yang berikutnya, setelah ada barang harus ada harga. Jadi misalkan harga semangkok bakso itu 10.000, harga sate satu porsi 15.000. Jadi apa barang yang kita pasarkan itu harus ada harganya. Untuk yang selanjutnya, setelah ada barang, ada harga, ya harus ada tempat atau lokasi. Untuk tempat atau lokasi kita harus memilih tempat yang strategis ya Bu. Jangan di tempat yang pelosok dekat sawah. Kalau bisa itu tempatnya yang di pinggir jalan atau dekat dengan keramaian seperti terminal, pasar, itu juga boleh. Jadi dengan tempat yang strategis kan nanti pembeli juga yang datang akan semakin banyak. Dan yang terakhir ada promosi. Jadi kalau tadi sudah ada barang yang akan dijual, udah ada harganya, udah punya lokasi dan atau tempat, dan yang terakhir ada promosi. Jadi barang yang kita jual itu kita promosiin Bu, kita buatin semisalkan di depannya ditulisi warung gudeg Ibu Jum dan lain-lain gitu Bu. Terus selain itu promosi juga bisa melewati media sosial Bu. Kalian udah modern nih, kita ada handphone, kita bisa promosian ke grup WhatsApp atau di Facebook dan media sosial lainnya gitu. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelompok Bu. Kita akan mengadakan sebuah permainan, yaitu permainan merangkai kata. Jadi nanti saya akan ada beberapa kata. Nanti ibu-ibu menggabungkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Jadi kata-kata acaknya berikut ini. Baik, jadi kata-kata yang benar itu adalah berikan harga murah dan bersaing. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu. Jadi dalam rencana pemasaran itu syaratnya yaitu satu, pastikan barang dagangannya bermutu dengan baik. Yang kedua, berikan harga murah dan bersaing. Yang ketiga, promosikan barang dagangan setiap saat. Yang keempat, carilah lokasi berjualan yang strategis. Tadi kan kita sudah melihat ya Bu, film tentang Ibu Lili. Ibu Lili yang mau menjual ikan gitu. Itu supaya Ibu Lili bisa bersaing di pasar itu bagaimana Bu kira-kira rencana pemasarannya Bu menurut ibu-ibu? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut Bu, saya mempunyai sebuah gambaran. Ini berdasarkan flipchart tentang rencana pemasaran. Yang pertama yaitu pastikan barang dagangan bermutu dengan baik, Bu. Bisa kita lihat bersama-sama Bu. Untuk nomor satu, apa jenis barang yang akan dijual? Yang dua, bagaimana kualitas barang yang dicari pelanggan? Yang ketiga, bagaimana kualitas barang yang umumnya dijual? Yang keempat, bagaimanakah kualitas barang yang akan dijual? Apakah sesuai yang dicari pelanggan? Apakah lebih baik dibandingkan kualitas yang umumnya dijual di pasaran? Kita ke gambar yang sampingnya Bu, yaitu berikan harga murah dan bersaing. Jadi berapa biaya membeli bahan baku dan mengolahnya? Berapa harga jual barang sejenis umumnya? Berapa harga jualnya nanti? Bisa memberikan untung dan apakah bisa bersaing? Berikutnya yaitu cari lokasi berjualan yang strategis. Apakah lokasi penjualan mudah dijangkau? Apakah biaya transportasi ke tempat penjualan tidak memberatkan? Apakah banyak calon pelanggan di tempat penjualan? Apakah tempat penjualannya cukup bersih? Dan yang terakhir yaitu promosikan barang dagangan setiap saat.
cara menarik pelanggan, apa akan menyebarkan informasi melalui sebaran atau media lain, apa akan membagikan contoh barang yang akan dijual, apa akan memberikan sebuah diskon. Jadi kesimpulannya pada flipchart tersebut Bu, yaitu rencana pemasaran yang matang akan menghindari kita dari kerugian di kemudian hari. Nah, kesimpulan tadi bisa ibu-ibu lihat pada brosur di halaman yang ke-10 Bu ya, bisa dipahami sendiri nanti di rumah. Untuk sebagai alat promosi Bu, kita kan zamannya sudah modern. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan handphone dan internet. Jadi kita itu sebenarnya dimudahkan dengan adanya handphone dan internet Bu. Kita bisa mempromosikan barang kita sewaktu-waktu, kapanpun, dan ngirit biaya. Kita bisa nge-share produk kita di WhatsApp, kita bisa nge-share di Facebook kalau punya, Instagram, dan banyak sekali media sosial lainnya Bu. Atau bahkan kita bisa melakukan jualan online seperti di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Bu pasti lebih paham nih. Setelah kita membuat seluruh rencana usaha tadi, kita bisa memulai menjalankan usaha tersebut Bu. Setelah usahanya jalan, kita juga jangan lupa untuk mengatur keuangannya Bu, agar usaha kita bisa terus berjalan dan memberikan keuntungan.